Oke, siapa di sini yang pengguna Shopee dan pernah ada kejadian beli barang terus misalnya barangnya kurang atau barangnya tidak sesuai sama yang digambar atau barangnya itu rusak atau barangnya itu tidak berfungsi ataupun barangnya itu tidak original gitu ya, intinya berbeda gitu sama yang digambar. Semuanya, jadi video kali ini aku bakal sharing gimana sih caranya kita ngeklaim barang yang rusak atau kurang atau tidak berfungsi dengan baik kalau kita belinya di Shopee gitu ya. Jadi intinya gimana sih caranya biar kita sebagai pembeli itu nggak rugi gitu ya. Nah, sebagai pembeli sebenarnya itu Shopee sudah sangat bagus ya untuk namanya melindungi konsumennya gitu. Nah, mereka dengan cara apa? Dengan cara sistem gitu ya. Jadi ada step by stepnya yang harus kita lakukan kalau misalnya mau mengklaim sesuatu. Nah, caranya gimana aja? Tonton terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya latar belakangnya tuh aku udah pakai si Shopee ini dari 2018. Nah, udah gitu sampai sekarang 2022 Juni 2022 belum pernah ada barang yang tidak sesuai sama yang aku beli gitu. Dan jadi aku nggak pernah ngeklaim ajukan pengembalian gitu. Nah, sampai suatu ketika kemarin aku beli rak bumbu dan juga rak bawang buat di dapur aku, dan itu tuh terbuat dari material kayu gitu ya. Nah, yang datang hanya rak bawangnya aja, jadi rak bumbunya nggak ada. Untungnya yang pertama yang harus kita lakukan itu sebelum unboxing barangnya kita harus stay untuk videoin. Jadi kalau misalnya kita mau buka barangnya itu, buka paketannya, kita harus videoin dulu dari pertama gitu ya. Jadi kita liatin dulu bahwa yang datang kotaknya itu seperti apa atau kemasannya itu seperti apa sebelum di unboxing. Kita liatin, videoin. Nah, cuman videoinnya itu harus time lapse, mode time lapse. Jadi dipercepat gitu ya. Soalnya kalau misalnya modenya normal kayak biasa, itu tuh memakan waktu yang sangat banyak. Dan nanti kalau misalnya klaim di Shopee itu terlalu lebih dari 60 detik dan dia nggak mau ngupload yang lebih dari 60 detik. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa si handphone kalian untuk ngerekamnya itu modenya time lapse. Atau enggak kalau misalnya modenya normal boleh diedit dulu di InShot. Nanti aku kasih gambar aplikasinya InShot, itu tuh buat mempercepat, bisa ya, ada speed. Nah, nanti kalian tinggal setting tuh speednya mau 3 kali, mau 2 kali, atau misalnya mau berapa gitu ya, sampai si detiknya itu kurang dari 60 detik. Nah, udah gitu sebelum di unboxing kan harus di video dulu tuh. Nah, di videonya itu sampai ngebuka kemasannya, kemudian barangnya dijajarkan bahwa yang keluar dari situ beneran sesuai sama pesanan kalian. Kalau ada yang kurang kan kelihatan ya, jadi kayak video unboxingnya kemudian direkam, kemudian dikeluarkan isian-isiannya. Nah, nanti kelihatan tuh yang kurang pesanan kita yang mana gitu ya, atau ada barang yang rusak yang mana. Nah, itu tuh kita harus cek dulu tuh. Jadi sambil di videoin bahwa ada bukti lah ya, ketika kita mengklaim itu tuh ada bukti gitu. Nah, karena apa? Tidak hanya seller aja yang bisa nakal, tapi kita konsumen juga kadang ada yang nakal. Makanya biar sama-sama enak, biar sama-sama fair, itu kita harus ada bukti kalau misalnya mau mengklaim kayak gitu. Nah, sebelum itu gitu ya, kita jangan pernah klik pesanan diterima dulu sebelum unboxing ya. Jadi perlu dicatat kalau misalnya teman-teman paketnya udah datang nih, nah jangan langsung klik pesanan diterima baru di unboxing, itu salah. Jadi harus video dulu unboxing, kemudian kalau misalnya udah oke semua barangnya, udah komplit, nggak ada yang rusak dan berfungsi dengan baik, itu baru pesanan diterima. Dan makanya kalian bisa review bintangnya atau nggak bisa klik ketikan kalian gitu ya, misalnya barangnya jelek atau apa gitu. Nah, harusnya jangan seperti itu, kecuali buat orang yang malas untuk mengembalikan barangnya. Nah, cuman option yang aku pakai di kemarin itu, di paket yang kemarin yang tidak sesuai sama pesanan aku, karena kurang satu barang kan, jadi aku pilih mengajukan pengembalian dana.
dan itu alhamdulillah dikembalikan oleh Shopee gitu. Jadi dari Shopee-nya tidak diteruskan tuh pembayarannya ke penjual karena kan ada barang yang kurang. Jadi barang yang kurangnya dikembalikan lagi ke aku dananya. Nah, rak bawang yang aku beli itu sekitar 60.000. Nah, udah gitu rak bumbunya itu sekitar 30.000. Nah, karena rak bumbunya aja yang nggak ada, jadi aku pengembalian dananya aku ajukan hanya yang 30.000 itu. Nah, setelah itu aku juga bakal ngasih ke kalian kalau misalnya ada step by step yang harus kalian ikuti untuk mengajukan klaim gitu ya. Jadi, yang pertama itu yang aku lakukan waktu itu tuh harus memfoto kondisi dari paketnya gitu ya, misalnya paketnya kardus gitu ya sebesar apa gitu, nah itu harus difotokan dan harus ada informasi dari paketannya gitu, kayak nomor resinya harus kelihatan kayak gitu ya. Terus yang kedua, foto produk yang sampai kayak gimana, karena waktu itu hanya foto rak bawangnya aja, jadi aku hanya menjabarkan foto rak bawangnya gitu ya, jadi di rak bawangnya dijajarin terus difoto gitu. Nah, kayak gitu. Nah, setelah aku ajukan pengembalian dana, kemudian aku upload tuh si pembungkusnya ya atau kemasannya, kemudian barang yang ada di dalamnya. Terus aku klik opsi pengembalian dana ke Shopee Pay gitu ya. Nah, ini hasilnya nih kayak gini. Nanti bakal ada tulisan ajukan pengembalian di barang yang kalian memang tidak ada di paketannya. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu deh 2-3 hari. Jadi tim Shopee juga akan nge-review apakah yang kita klaim itu sesuai sama buktinya atau enggak. Jadi itu juga bisa menilai bahwa tim Shopee dan penjual pun bisa melihat gitu ya bukti yang kita simpan ya di data upload. Nah, udah gitu memang enggak langsung di approve gitu ya. Jadi akan ada jeda 2-3 hari buat penilaian ataupun buat waktu si sellernya itu ada feedback ke kita gitu. Apakah misalnya ada diskusi lain atau misalnya ada permasalahan yang lain atau misalnya nanti ada cara mengatasi masalahnya kayak gimana. Nah, itu tergantung lagi dari kita sebagai pembeli dan juga sebagai seller. Kalau misalnya sampai di waktu yang ditentukan, misalnya 2 atau 3 hari, kemudian misalnya tanggalnya 13 gitu ya. Nah, kalau sampai tanggal 13 itu tidak ada diskusi gitu ya. Nah, itu langsung otomatis akan disalurkan dana kita ke Shopee Pay gitu. Jadi tenang aja. Jadi buat kalian yang beli di Shopee terus kemudian merasa bahwa produknya tidak sampai, kemudian juga produknya tidak lengkap atau kosong, kemudian juga produknya salah, terus produknya cacat, terus produknya tidak berfungsi dengan baik, kemudian produknya tidak original, kemudian produknya berbeda dengan deskripsi atau foto, itu nggak usah klik pesanan diterima. Jadi jangan dulu klik pesanan diterima, tapi ajukan pengembalian. Nah, di sini ada dua juga ya, ajukan pengembalian barang ataupun ajukan pengembalian dana. Tapi buat teman-teman yang pengen mengajukan pengembalian barang memang harus pergi ke gerai gitu ya, ke gerai jasa kirimnya gitu untuk mengembalikan si barang tersebut. Tapi karena aku kondisinya barangnya tidak ada dan aku pikir pengembalian dana adalah solusinya gitu ya, udah aku kliknya ajukan pengembalian dana sesuai dengan harga produknya gitu, karena kalau rak bawangnya itu keterima dengan baik gitu. Nah, makanya tinggal si rak bumbunya aja. Nah, kayak gitu. Nanti juga ditulis di situ alasan pengembalian dananya apa. Nah, kalau misalnya aku waktu itu tulisnya bahwa raknya tidak keterima semua, jadi hanya rak bawangnya aja, sementara saya pesan rak bawang dan rak bumbu kayak gitu. Jadi di situ juga selain ada option-optionnya, tapi ada alasan pengembalian dana apa. Nah, itu dijelaskan di situ gitu ya. Nah, jadi itu dia solusi yang bisa kalian pilih untuk ketika kalian pesanannya tidak sesuai sama yang kalian pilih gitu ya. Nah, jadi harus jadi smart buyer gitu ya. Kalau misalnya kita udah pakai e-commerce, udah pakai smartphone, nah kita juga harus smart sebagai penggunanya gitu ya. Jadi gimana caranya biar sama-sama enak dan juga dan juga tidak langsung ngejudge gitu. Jadi banyak toko yang amanah yang mereka emang pure, bukan nipu, tapi emang loss aja, miss gitu. Jadi kayak yang
pesanan yang kemarin itu salah ternyata. Nah kayak gitu mereka tuh mau mengembalikan gitu ya kalau misalnya tidak sesuai gitu. Jadi itu juga sebagai contoh gitu ya, teman aku ada yang punya toko sepatu, ketika sellernya itu salah klik pilih nomor dan barang sudah dikirim gitu ya, teman aku ini kena komplain gitu ya, kok ini saya pesennya nomor 37, kok yang datang 36, kakak emang pilih nomor 37 gitu ya. Oh iya saya salah, tapi apa bisa ditukar? Teman saya bilang bisa, tuker aja gitu ya. Nah karena kan di situ ada ya ajukan pengembalian barang. Jadi banyak sebenarnya seller itu yang memang miss dan loss aja gitu ya. Jadi mereka memang bukan kesalahan yang disengaja gitu. Nah kita juga sebagai buyer gitu harus langsung apa ya, nggak langsung ngejudge atau langsung memberikan rating 1 misalnya. Karena kita klik pesanan diterima ratingnya 1, pesanannya jelek gitu, misalnya barangnya cacat, barangnya enggak sesuai sama yang dikirim, atau barangnya tidak sesuai jumlah yang dikirim. Nah itu kan ada opsinya ya, padahal ajukan pengembalian dana. Nah jadi sekiranya kita juga harus fair untuk buyer dan juga seller gitu. Jadi harus sama-sama enak. Karena apa? E-commerce Shopee ini sudah melindungi sedemikian rupa baik seller maupun si konsumennya gitu ya. Jadi mereka juga akan ada security guard-nya untuk sama-sama biar enak antara si seller sama si konsumen gitu. Makanya si fitur ajukan pengembalian barang atau dana ini sangat-sangat melindungi kita keduanya sebagai seller ataupun sebagai buyer gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton video ini jadi lebih mengerti gitu ya, ketika nanti misalnya keterima barangnya atau paketnya tidak sesuai sama yang kalian harapkan, kalian bisa pilih opsi ajukan pengembalian barang. Dan ingat harus ada buktinya gitu. Oke, segitu aja dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian.